Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadba' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tabada qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang kadang tidak disadari, akan tetapi yang demikian itu sangat membahayakan. Padahal itu adalah dosa gede. Dan di samping dosa gede menghabiskan pahala. Kalau ada orang mabuk-mabukan atau minuman keras, berjudi, tampak dia sebagai satu maksiat zahir, bisa saja mudah digerebek. Akan tapi ada satu dosa yang kadang kita tidak sadari, padahal itu dosa gede banget, cuman gak ada yang gerebek, sehingga tobatnya juga susah, dan berbuat dosanya gampang banget, yaitu dosa menggunjing, ngomongin orang lain, yang kalau orang itu mendengar pasti dia nggak senang, ngomongin kejelekan orang. Allah, ini namanya menggunjing, dosa besar. Al-ghibah wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Jadi kalau kita menceritakan tentang orang yang kalau dia mendengar dia akan marah. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau bang dia itu benar melakukan seperti itu, kalau kita omongin bagaimana? Ya itu yang namanya gunjing. Kalau dia tidak melakukan lalu kita ngomongin berarti adalah buhtan, faqad bahatta. Buhtan itu adalah fitnah, plus fitnah. Ya, fitnah itu adalah luar biasa, di atas menggunjing tadi. Bahatta fitnah. Di dalam fitnahnya ada gunjingan. Sebab kalau fitnah itu adalah lebih dari menggunjing. Karena apa? Di dalam fitnah itu sendiri bikin orang lain marah. Maka ayo singkat kita ini yang sering kita tidak waspadai, ngomongin orang lain. Sehingga kalau ditegur pun memang begitu toh, berhujjah, memang begitu alasannya. Maka pastikan kalau kita tidak akan menggunjing siapapun. Sampai suatu ketika
Sayyidat Aisyah. Beliau bukan nabi, jadi melakukan satu kesalahan tapi tidak anggap sebuah kesalahan, karena setelah itu diluruskan oleh nabi, dan setelah itu beliau tidak melakukan lagi. Siti Aisyah itu menyifati satu perempuan dengan mengisyaratkan dengan jempolnya begini, maksudnya orang yang pendek itu. Nabi marah. Nabi mengingatkan bahwasanya ucapanmu itu kalau seandainya diludahkan ke air laut akan rusak semuanya. Jadi begini itu sudah gunjing ya, nyifati orang pendek maksudnya. Cuman Sayyidah Aisyah bukan, waktu itu kan belum mengerti, setelah dikasih tahu oleh Rasulullah ya tidak melakukan lagi. Dan menggunjing ini kadang menjadi sebuah kebiasaan. Kalau orang dulu tuh medianya ada tapi terbatas. Gimana modelnya ini? Masya Allah. Kalau dulu itu gunjing itu begini, sekarang gunjing begini. Dulu ibu gunjing ini nyari kutu gini, sekarang gini. Masya Allah. Ibu-ibu dulu mah, jadi sambil cari kutu tuh ngobrolin tetangga sambil cibar-cibir mulutnya, dan itu tidak sadar kalau itu dosa gede. Masya Allah. Makanya termasuk dosa gede yang hampir tidak dicermati adalah menggunjing. Dan menggunjing itu di mimbar pun bisa. Menggunjing zina kayak dosa zina, serem banget. Kalau menggunjing itu dosa, begini bisa lah. Kalau seandainya gunjing kita nyifati satu orang gini, tak Anda paham itu gunjing sudah. Gitu tak sah. Makanya kita harus waspada ini, gunjing ini dosa gede, jangan main-main, menghabiskan pahala. Jadi orang yang kita gunjing, makanya kalau kita gunjing oleh orang lain sebenarnya dia telah memberikan hadiah pahala untuk kita. Makanya diriwayatkan dari Imam Hasan, suatu ketika digunjing oleh seseorang, diceritakan bahwasanya Imam ada satu orang yang ngomongin kamu terus, kirim hadiah buat dia. Loh kok bisa? Harus aku balas dong, dia kan ngirim pahala buatku, maka aku kirim hadiah buat dia. Jadi digunjing itu, orang yang digunjing itu sebenarnya dikirim pahala. Menggunjing menghabiskan pahala. Dan memang subhanallah biasanya yang suka gunjing itu adalah justru orang yang rajin ngaji, rajin tahajudan. Karena sudah mulai sombong, dia mulai lebih hebat, ngomongin aja itu astagfirullahaladzim itu. Biar tetangga masjid tapi tidak pernah masjid, tetangga majelis nggak pernah ngaji, kerjaannya begini, astagfirullah. Bahkan di waktu tahajudan sama suaminya tahajudan, dengar suara motor di kotakan gang kecil-kecil itu, buka kelambu ngelihat anak tetangga perempuan jam 1 malam diantarin laki-laki, langsung astagfirullahaladzim, Pak ngasih. Kata suaminya apa? Berarti sama, mboknya dulu juga gitu. Mboknya, ibunya digunjing. Begitu gampangnya menggunjing, atau waspada. Ini loh permasalahan, harus tahu ini dosa gede. Pastikan kita tidak akan gunjing. Kami ada grup, kita sering diajak grup gitu. Makanya semua yang pernah ngajak kami masuk grup tersebut, biasanya bertahap kita ini. Pertama dari ngingetkan, yang kedua dari tidak komentar, tidak nongol lagi. Setelah itu saya keluar. Tidak komentar adalah protes sebetulnya. Kalau sudah saya di sebuah grup kok tidak banyak komentar, itu biasanya ada gunjingan di situ. Saya lebih baik keluar. Gunjingan ngomongin fulan. Nggak perlu kita gunjing presiden, nggak perlu kita gunjing artis, nggak perlu kita gunjing, nggak usah deh. Kita ngurusi app kita sendiri, nggak usah ngomongin orang lain. Akhlak kita itu yang kita bangun, saudara. Pastikan aku tidak perlu ngomongin orang lain.
Seandainya sepanjang hidup kita tidak ngomongin Abu Jahal, tidak ngomongin Namrud, nggak dosa kok kita. Apalagi sambil mengutuk orang beriman, naudzubillah, bukan cara hidup yang baik. Pastikan ibu bapak hati-hati, jangan dianggap sepele, ini dosa gede, menggunjing dosa yang sangat besar, menghabiskan pahala. Coba digambarkan seperti makan daging saudaranya yang busuk, makan daging saudaranya yang lagi busuk. Subhanallah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Menggunjing ini hati-hati, jangan sampai kita menggunjing. Nah, di saat ada orang menggunjing, maka apa yang harus kita lakukan? Pilihannya dua. Kita mengingatkan dia, kemudian yang kedua adalah kita meninggalkan dia. Coba, kalau kita lagi duduk kok ada orang ngomongin orang lain, Anda kalau tidak bisa mengingatkan dia, Anda segera pergi. Sebab kalau Anda tidak pergi, segera pergi, tambah dosa nanti. Anda dosa. Duduk tok ikut denger, biarpun nggak ngomong, dosa. Sebab menggunjing itu adalah karena kita dengan manusia. Coba kalau Anda duduk dengan kambing, pernah Anda menggunjing? Kambing, tahu enggak tetangga itu? Enggak ada. Justru kan Andanya manusia itu. Makanya apalagi Anda itu, biarpun Anda tidak gunjing, yang menurut Anda itu dosa, enggak boleh, astagfirullahaladzim. Padahal Anda istighfar terus. Tapi istighfar Anda di depan orang gunjing sambil gini-gini, astagfirullahaladzim. Dipikir iya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama aja. Anda duduk tak sudah dapat dosa yang sama. Makanya ini ya, sebuah dosa yang kita tidak ikut-ikut tapi mendapatkan dosa ya ini. Kalau ada orang berzina, asalkan Anda tidak ikut-ikut, Anda tidak ikut balas, tidak dapat dosa. Tapi gunjing, Anda duduk tak melihat dia, Anda dapat dosa. Kenapa? Karena gara-gara Anda lihat dia semangat menggunjing. Ayo. Makanya kalau Anda tahu orang menggunjing, pilihannya dua. Anda ingatkan dia atau Anda tinggalkan dia. Duduk tak, nggak boleh. Bahkan kalau Anda memaksa tetap duduk, Anda akan rusak pada waktunya nanti. Karena hati terus dikorok, dimasuki dengan gunjingan tuh mulai ngasuk ke hati. Jadi gambarannya gini deh. Ada orang gunjingin misalnya nih bapak-bapak deh. Ngomongin satu, tahu enggak kamu Pak Haji ini? Gimana? Dia katanya kayaknya sih rajin jamaah, cuman astagfirullahaladzim. Itu setiap habis sholat jamaah dia mampir ke warung itu loh. Warungnya ibu itu pasti cari waktu yang sepi, ngomongin gunjing. Dan kadang kalau ngopi lama-lama di situ, ngomongin sudah kemana-mana di masjid padahal kita. Baru sholat duha lagi, masya Allah. Ngomongin Pak Haji tadi atau salah satu jamaah. Anda yang ngerti menggunjing ke haram, Anda diem dok, astagfirullahaladzim. Tapi Anda denger, nggak mau ngingetin, Anda denger. Besok dia ngomongin lagi, Anda denger lagi. Coba, gara-gara Anda denger, Anda pulang di jam yang tadi sering Anda denger itu. Habis sholat duha, pasti dia mampir ke sana. Anda naik motor, naik sepeda, lewat di warung tersebut, pasti Anda noleh dulu. Sudah noleh, kelihatan ada Pak Haji. Bener. Sudah. Ini sudah ke 2 bulan ketiga ini. Iblisnya mau mengajak gunjing bulan ketiga sudah. Pertama sudah jaga kita. Akhirnya kita sering dengar, mau tidak mau nancep di hati, hafal. Bener ada di situ. Akhirnya kita kumpul lagi waktu gimana Pak Haji itu tidak berhasil, siapa yang itu? Akhirnya di saat ada orang ngomongin Pak Haji tersebut, kita sudah mulai iya aku melihat, nah mulai masuk sudah bergabung dia. Serem banget menggunjing itu, halus. Makanya jangan mengentengin ini, kita harus waspada. Makanya minta tolong aja, hei teman-temanku, kalau aku sudah mulai bab gunjingan langsung ingatkan, langsung kamu dapat hadiah. Anda buka
ini harus, kalau tidak ada buka begini orang tidak berani ngingetin. Oh lagi enak ngomong-ngomong langsung dipotong, nggak enak kan, langsung aja kita pesen. Dan saya juga kalau saya lagi ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, maka segera potong saja, dapat hadiah Anda. Harus begitu kan, kita bikin suasana perkumpulan kita tuh seperti itu. Sebab gunjing itu paling susah, apalagi yang gunjing orang berwibawa, ustadznya kan nggak enak. Aduh ustadz, mau diingetin ustadz ya, mau diingetin ustadz. Hati-hati menggunjing itu luar biasa, dosa besar, dosa besar menggunjing itu. Dan kadang tidak disadari tadi, bahkan kadang di majlis belum bubar gunjing tidak sadar ya. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu ini solehah semuanya, sudah ustadznya lagi ngomong gunjing, jangan gunjing, sampai mulutnya berbusa begitu, gunjing haram, dosa gini-gini. Ada ibu-ibu nyenggol temannya, tuh yang pakai kudung kuning itu, jago gunjing itu tuh, jago gunjing. Loh nggak sadar kalau dia gini juga gunjing cuy. Memang luar biasa. Makanya ini ilmu ini, akhlak kayak begini ini harus dilatih betul. Maka untuk bisa mewujudkan ini harus ada kekompakan perkumpulan kita. Makanya kami selalu di saat ada perkumpulan selalu mukaddimah yang kami sampaikan, agar perkumpulan lestari jangan digunakan untuk ngomongin orang lain. Sudah siapapun, tidak presiden, tidak artis, tidak siapa menjahat, tidak ada. Bukan untuk ngomongin orang lain, tapi untuk membahas program perjuangan. Jangan gunakan ngomongin orang lain. Apalagi masalah perpolitikan, kan ingat 01, 02 apa istilahnya, kadrun sama siapa, kadrun sama siapa biasanya, hah? Cebong, kadrun sama cebong, innalillah, Masya Allah. Yang di atas sudah nggak ada masa, sudah akur, di bawahnya masih ada kadrun sama cebong tuh, tidak habis-habisnya, caci maki, olok-olokan dan sebagainya, gunjing, nggak seperti itu ya. Tolong hei hamba Allah, kita belajar ini serius. Pastikan perkumpulan kita, tolong saya buka kepada siapapun, kalau saya mulai ngomongin orang lain, Anda langsung tegur, dapat hadiah Anda. Anda harus berani ngomong itu, karena kita itu harus ada yang ngerem. Kalau tidak ada kesepakatan begini, betul, menghentikan orang menggunjing itu tidak enak. Kadang dikatakan memang benar, tak apa sih. Apalagi kalau sudah kelas ustadz. Kelas ustadz itu kalau diingatkan alasannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, wah kacau. Padahal menggunjing halus. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak menggunjing. Kalau saya ingin merubah ustadz yang salah, kalau kelas ustadz saya tidak akan ngomong di mimbar, saya datang ke rumahnya. Loh, kalau saya ngomong ke Anda, misalnya Anda ketemu dia nggak bisa, saya juga bisa. Apa yang bisa kita perbuat? Biar di media disebut-sebut dia. Kita menjatuhkan orang dong. Ayo coba. Kalau memang dia ustadz, dia salah. Ngapain saya ngomong ke Anda? Anak Anda dia. Ponakan, sepupu. Terus ngapain saya ngomong ke Anda? Kalau bukan karena saya memfitnah, membuat kerusakan. Ini loh, kadang-kadang kita itu cari grup, cari pendukung. Di saat ada orang salah begitu, langsung tuh salah. Maksudnya yang hebat tuh saya, ustadz nggak salah. Gitu loh. Serem dia. Nggak berlaku gunjingan, saya tidak tertarik orang menggunjing. Bahkan banyak orang saya tinggalkan hanya karena sering menggunjing. Ada persahabatan yang tadi ngomong, jangan ngomong orang lain deh, saya itu amal saya sedikit, kalau kamu ngajak ngomong itu habis amal saya nanti. Ini serius, harus kita sadari makna ini. Di rumah kita jangan ngomongin, jangan gunjing siapapun, hei hamba Allah. Dan kalau kita kembalikan kepada pelajaran yang lalu, sebab orang menggunjing itu adalah kotornya hati, karena kita ada benci, nggak ada cinta. Sudah, kalau ada cinta nggak akan menggunjing, nutupi terus yang, ya kan, karena sudah ada cinta. Ini ada hubungannya dengan penyakit hati yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Akan tapi sambil kita membenahi hati kita agar kita tidak dendam, tidak benci, tidak dengki kepada orang lain,
maka pastikan kita tidak pernah ngomongin siapapun. Sudah satu ilmu saja kalau kita pakai malam ini, kita amalkan malam ini, sudah beres. Luar biasa. Itu penghabis pahala. Gunjing macam-macam kisahnya. Gunjing itu bisa di mana saja dan bermacam-macam cara, tidak harus dengan lesan, dengan gerakan. Dan ingat gini loh ya, kalau sudah 4 orang ini jago gunjing di kantor, anggap kantor 6 orang, kerjanya gunjing habis gunjing orang luar. Astagfirullah, tahu enggak kamu ini? Wah, karena kebiasaan gunjing orang lain, lihat. Tahu di antara 6 orang yang lagi ngobrol nih, salah satu ke toilet. Satu, ke toilet dulu. Itu pas ke toilet langsung ada satu. Tahu enggak nih? Itu sudah digunjing juga, baru keluar digunjing ini. Allah, memang ini luar biasa. Maka Nabi mengancam ini kayak dosa gede ini, tapi dosa gede yang hampir tidak pernah diperhatikan, padahal tidak kalah dosanya daripada minuman keras, judi, nggak kalah gedenya, cuman tidak pernah kita perhatikan. Dan inilah mainannya setan di sini. Mainan setan ini kita tidak sadar, menggunjing. Maka dari itu ayo kita waspada. Ingat, pastikan dalam perkumpulan kita tidak boleh ngomongin kejelekan orang. Tidak boleh ngomongin kejelekan orang. Subhanallah, kayak Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ngelihat ustadz. Yang ustadz itu mungkin kalau secara sanad ilmu itu muridnya. Sanad ilmu adalah kayak muridnya. Rupanya Ustadz Imam Ahmad bin Hanbal lagi berjalan begitu, ngelihat Ustadz ini lagi menyampaikan pengajian. Dalam keadaan jamaah kena matahari, kena terik matahari, pas Ustadznya itu tidak kena terik matahari. Padahal kan tidak apa-apa, muridnya juga memaafkan kan. Cuman ini kurang adab menurut Imam Ahmad. Jadi sebagai seorang murabbi, pendidik, ini salah. Imam Ahmad mengingatkan beliau, datang di waktu pagi-pagi esok harinya, di saat tidak ada orang lain yang melihat, mengendap-endap begitu. Lalu kelihatan Imam Ahmad baru datang. Lalu ditanya, kenapa Imam Ahmad kok pagi-pagi ini? Kok sampai ngerepotkan diri, nyibukkan dirimu sampai pagi-pagi datang ke sini? Iya, aku ingin menyampaikan satu hal. Apa itu? Aku lihat kamu kemarin ngajar, kamu di bawah lindung, sementara jamaahmu kena matahari. Tapi kenapa harus pagi-pagi gini? Imam Ahmad capek banget. Aku tidak ingin mengingatkan kamu, ada orang yang melihatku. Kalau aku mengingatkan kamu, khawatir hati mereka rusak, dipikir ngapain. Bayangkan, jaga jangan sampai ada orang suudon. Sekarang enggak, kalau sudah ada yang salah langsung tuh Ustadz sebelah, tahu enggak itu, jatuhin. Walau seneng kalau sudah Ustadz jatuh, karena kalau Ustadz jatuh dia yang diangkat nanti. Ini kan iblis, kelas Fir'aun, kelas Abu Jahal, kelas seneng melihat orang lain dikepleset. Dan itu kan dari kebusukan hati. Tetangga, naudzubillah, ada anak tetangga kepleset dalam zina, tepuk tangan, malah bilang tuh kualat gara-gara kurang ajar sama kita. Kok bisa ngomong gitu? Hati rusak tuh, hati-hati. Tapi cukuplah yang jelas di malam ini kita waspadai hati kita waspadai perilaku kita agar kita tidak menggunjing siapapun. Ingat, menggunjing ngomongin orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain baru diperkenalkan dalam beberapa keadaan. Beberapa keadaan. Di antaranya adalah jika kita ditanya tentang seseorang yang akan dinikahi, tapi nggak boleh royal. Ada seorang laki-laki tanya kepada Buya, dan saya tahu tentang seorang perempuan. Buya, bagaimana perempuan itu Buya? Baik, terus kenapa? Maksudmu dari si baik gimana Buya? Ya baik.
Jadi siapa? Sisi akhlaknya Buya, akhlaknya. Akhlak apa? Dengan ibunya atau dengan ininya? Dengan ibunya. Kita harus jujur, dengan ibunya dia sedikit bermasalah. Itu tak, jangan ditambah dengan ibunya utama. Dia tanyanya dengan ibunya saja, atau yang tambah dengan ibunya sering keluar malam, sering nggak boleh kita ceritain. Jadi ngasih taunya pun satu-satu. Atau kalau memang kita tidak setuju dan memang dia jelek di mata kita, laki-laki ini baik, cukup dengan kalimat lebih baik kayaknya cocokmu dengan yang lainnya. Nggak usah disebut kejelekannya. Astagfirullah, tahu enggak itu kamu? Dia begini, dia begini, begini, begini. Oh, naudzubillah. Kebusukan. Baik, kadang-kadang mata kita ini kemasukan mata iblis, pandai lihat kejelekan orang. Pandai lihat kejelekan orang. Sehingga orang itu tidak pernah melakukan pun kadang-kadang informasi masuk kita seolah melakukannya. Lalu informasi itu merusak hati. Sehingga kita menjadi tidak senang dengan orang tersebut. Baik. Kembali kita kepada masalah menggunjing, larangan Al-Qur'an melarang. Hadis Nabi SAW, dan juga itu adalah menambah kotor hati kita, merusak hati kita. Maka pastikan ya, perkumpulan kita tidak boleh membicarakan siapapun. Ingat, pastikan perkumpulan kita tidak boleh membicarakan siapapun, apalagi sedang berlaki masalah pemilihan umum. Ingat, berbedalah yang bijak. Sehingga kalau kita berbeda, mungkin kita harus lebih banyak sering makan dan minum teh dengan yang berbeda dengan kita, supaya tidak terjadi caci maki dan olok-olokan. Kami sering diajak oleh orang-orang itu untuk masuk ke kotoran gunjing ini. Para jamaah kadang bertanya, jamaah itu ngajari saya tidak benar, berarti kan kurang ngajar dia. Saya ngajari dia baik, dia ngajari saya nggak benar. Contohnya, Buya, gimana menurut Buya tentang artis ini Buya? Waduh, nih. Gimana menurut Buya tentang ustadz ini? Aduh, ente kamu ngajari saya kurang ajar ya. Aku ngajari kau baik, kenapa aku ngajari aku jelek? Jangan. Saya tidak punya urusan. Kalau saya ngomongin artis kemudian saya salah dan sebagainya, gimana minta maafnya? Dan tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya kita ngomongin silakan orang. Pastikan seperti itu. Begini ya, ayo kita waspada. Ini harus kita rasakan betul. Satu ilmu malam ini kalau kita amalkan ini, karena hari ini Masya Allah sarana untuk menggunjing banyak sekali. Kalau dulu tuh menggunjing itu harus bisik-bisik, mulut kita tempelkan di telinganya. Sekarang begini, begini majelis ini untuk WA tok. Tahu enggak kamu itu loh, Bang, yang nomor 2 itu. Bisa sudah gunjing. Kalau dulu begini. Cukup kalau dulu gunjing harus bisikkan di telinga. Jadi sarana menggunjing hari ini sangat banyak, maka hati-hati. Jangan gunjing. Kemudian yang untuk menjadi orang cerdas lagi, jika Anda mendengar berita negatif tentang umat Nabi Muhammad, awas, hati-hati. Itu ujian untuk hatimu sendiri, untuk ngetes hatimu. Jika Anda mendengar berita negatif tentang umat Nabi Muhammad, itu ngetes, itu ujian untuk hati Anda. Apa yang terjadi di hati Anda? Kalau Anda senang tepuk tangan, Anda munafik. Anda munafik. Siapapun dia. Biarpun Anda punya masalah dengan dia, misalnya apa? Dia pinjam duit gak balik-balik, bohong dalam jual beli. Misalnya dia membohongi Anda dalam jual beli. Kemudian dia kepleset dalam zina. Hati-hati, kalau Anda masih bertepuk tangan berarti Anda tidak punya iman. Karena Pak, dia umat Nabi Muhammad. Itu kan urusan pribadi Anda. Urusan dia dosa, hendaknya kita sedih. Cuman kadang-kadang gara-gara permusuhan pribadi, di saat itu orang kepleset langsung dihabisin. Wah, dendam dia. Biarpun katanya wali kutub, nggak ada wali kutub begitu tuh. Katanya seorang nggak ada. Nah ini kadang-kadang semacam itu. Makanya ingat, kalau dengar berita yang negatif tentang umat Nabi Muhammad,
Anda perlu bertanya hati Anda itu seperti apa, sedih atau tidak, terenyuh atau tidak. Kalau Anda biasa saja, takut hati Anda yang keropos. Sampai dikatakan seorang Imam Muhammad Al-Baqir, beliau itu mendengar berita bahwa, ya Imam, tetangga sebelah ada yang berzina, ya Imam, zina tetangga sebelah. Tiba-tiba Imam Muhammad nangis terseduh-seduh. Lalu para jamaah yang memberitahu itu bertanya, ya Imam, kenapa engkau menangis seperti itu? Apakah dia saudaramu, keponakanmu, anakmu atau adikmu? Bukan, dia tidak ada hubungan kerabat dengan aku. Tapi yang aku tahu bahwasanya kampung sebelah itu semuanya orang Islam, berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah, kita itu perlu ngetes hati, bukan action. Astagfirullahaladzim, masa orang yang gini melakukan zina, innalillah, Ustaz, nah ini sudah marah, dendam dia. Mestinya sedih, apalagi dia mewakili misalnya orang baik, kok melakukan, ada berita buruk, maka harus ada di hati kita kesedihan. Ini nguji keimanan kita. Kalau ternyata hati kita belum sedih, jangan-jangan iman kita yang keropos. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali sudah mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Makanya kalau belum sedih, maka itu munafik, pastikan. Adapun setelah itu masalah kita mengingatkan dia amar ma'ruf nahi munkar, itu babnya yang kedua, bab lain. Yang jelas apa pertama kali Anda mendengar. Jadi hati kita itu sering mati. Sudahlah, bukan urusan aib, contoh aja urusan musibah yang menimpa saudara, urusan zahir. Sekarang gini loh ya, kalau ada tetangga kita, naudzubillah, semoga dijaga oleh Allah, tetangga kita ketabrak mobil, kakinya patah, kepalanya retak, terus Anda ngekek ketawa, ketawa-ketawa, apa kata tetangga yang lainnya? Anda ini kurang ajar. Iya kan? Oh, nggak ada orang kecelakaan kok Anda ketawa-ketawa, ini gimana sih? Nggak sedih, nggak punya perasaan. Wah, dihujat Anda oleh orang satu kampung. Loh, sementara kalau orang melakukan dosa, itu lebih daripada kepalanya retak, dia masuk neraka dia. Masa kita masih bisa tertawa? Itu kan aneh. Berarti apa yang ada di hati kita? Hati keropos. Kita perlu ilmu ini loh. Ini yang kita perlukan, ilmu ini. Biarpun katanya banyak ibadah, belajar ilmu zikir, belajar ilmu sholat, kerjaan yang menggunjing, menghabiskan pahala itu semuanya. Kita sering mati hati. Sebuah contoh saja, mendengar berita musibah, contoh ini anak-anak zaman sekarang. Sementara yang kita perlu hidupkan kan hati, agar punya hati yang sedih, punya cinta kepada saudara kita. Misalnya berita tentang gambar pembantaian di Palestina. Ada orang mendapat berita Palestina, astagfirullah, lihat di Palestina kayak begini nih. Mestinya diberitahu begini kan sedih, tapi enggak, dia malah ngomong, Pak, aku punya dapat gambar lebih serem lagi nih. Serem-sereman, bukan sedih dia menangkap berita yang semacam itu. Kita tuh sering action, termasuk sering Buya ditanya tentang misalnya, Buya, apa yang hendaknya kita lakukan Buya jika ada orang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad? Coba, sering kita ditanya begitu. Kami kembalikan dengan pertanyaan, ini kejujuran, waktu pertama kali kamu mendengar Nabi dicaci itu apa yang terjadi dalam hatimu? Jangan sok takbir Allahu Akbar, kita hancurkan penghujat Nabi. Oh, belum, itu nanti. Tanyakan hati kecil, kamu sedih enggak di saat Nabi dicaci dia? Allah, sejauh mana engkau merasa sedih? Nah, kalau tidak berasa sedih, hanya action nih. Ini kadang-kadang momen untuk tampil agar dianggap sebagai seorang pejuang nih. Ada Nabi jauh, ini penistaan agama, berjuang, Allahu Akbar. Padahal waktu dia mendengar Nabi dicaci, tidak pernah sedih, tidak pernah menangis dia. Pembohong dia. Nah, itu ada hubungannya yang kita sampaikan tadi, karena hati sudah tidak cinta dengan sesama
dengan umat Nabi maka gampang menggunjing. Bahkan itu tadi, di saat temannya melakukan satu kesalahan atau tertimpa musibah, malah tepuk tangan dia, diam-diam seneng dia. Naudzubillah, orang dengki lihat tetangganya bangkrut usahanya, seneng, syukurin tuh kualat sama saya tuh. Innalillah, kita sedih, tetangga kita jatuh, kita sedih. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Semoga pulang dari tempat ini Anda sudah tidak akan ngomongin kejelekan siapapun. Itu dosa gede, menghabiskan pahala. Makanya sampai dikatakan oleh bagi Nabi, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut itu kelihatannya dia kaya raya, banyak amal, tahajud ada, hajat ada, puasa banyak, cuman dia kerjaannya gunjing tadi, ngomongin orang lain, dolim kepada orang. Maka di akhirat cari pahalanya habis. Karena apa? Orang yang gunjing itu akan diambil pahalanya untuk diberikan kepada yang digunjing. Kok ternyata pahalanya sudah habis? Akhirnya apa? Dosanya yang digunjing diambilkan, ditumpangkan di dia. Wah, bangkrutlah dia. Bayangkan. Jadi kalau ada si A menggunjing si B, A itu menggunjing si B, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diambil dari pahalanya si A yang menggunjing tadi, diberikan kepada si B, sampai pahalanya si A ini habis tapi masih gunjing. Oh, diambilkan dari dosanya si B, dikasih dia. Katanya ahli ibadah, jago umrah, jago tahajud, ternyata masuk neraka gara-gara menggunjing. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.